Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan lizawil qulubi wal absar, wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim war raufur rahim, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi azharahu Allahu bihi al-iman wal islam ila yaumiddin. Fassalawatullahi wa salamu ala hadhan nabiyil karim nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita akan mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang 10 awal di bulan Zulhijjah. Ada apa pada tanggal tersebut? Apa keutamaannya? Nabi dalam sabdanya mengatakan, "Ma min ayyamil amalis salih ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala na'am, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya adalah tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala melebihi hari 10 ini. Para ulama ketika membahas hari 10 ini di dalam penafsirannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan hari yang 10 ini adalah awal Ramadan. Ada juga yang mengatakan awsatu Ramadan, pertengahan Ramadan. Ada juga yang mengatakan akhir Ramadan. Kemudian pendapat yang berikutnya mengatakan adalah asyrul al-awail min Zulhijjah. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimasukkan dengan hari yang 10 itu adalah di 10 awal di bulan Zulhijjah. Kata para ulama, hadza qaulun arjah. Pendapat seperti ini yang lebih kuat. Nah, Rasulullah SAW meneruskan sabdanya ini. Ketika beliau ditanya, bagaimana dengan jihad ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walal jihad fisabilillah. Jihad pun masih kalah katanya. Illa, kecuali rajulun, seseorang, kharaja binafsihi, dia keluar dari rumahnya, wa malihi, dengan membawa hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', kemudian mereka tidak kembali, dia tidak kembali, hartanya pun tidak kembali. Artinya ketika dia keluar berjihad
kemudian dia terbunuh di jalan Allah, ini baru bisa menyamai amalan yang amal-amal soleh di awal bulan Zulhijjah ini. Nah, secara umum amal-amal soleh ini dibagi menjadi dua. Ada yang amal soleh yang kaitannya dengan hablum minallah. Yang kedua ada kaitannya dengan hablum minan nas. Yang kaitannya dengan hablum minallah diantaranya adalah as-salawatul khams, salat yang 5 kali sehari kita lakukan. Wabil khusus ketika memasuki bulan Zulhijjah, maka mari kita benar-benar menjaga salat yang 5 waktu ini. Kita tunaikan, kita dirikan dengan berjamaah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan ketika berjamaah ya, kita pergi ke masjid, karena keutamaan salat berjamaah itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan adalah ketika dilaksanakan di rumah-rumah Allah, di masjid. Karena masjid dibangun dalam rangka untuk ta'zimu asma'illahi subhanahu wa ta'ala, mengagungkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita jaga betul, mulai dari sholat subuhnya kita berjamaah. Usahakan ketika kita sholat juga jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Idza sami'tumun nida", apabila kalian mendengarkan suara azan, famshu bis sakinati wal waqar, datanglah ke masjid dengan penuh ketenangan, tidak terburu-buru. Wal waqar, dengan penuh kewibawaan. Benar-benar mempersiapkan diri kita untuk menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Rabbul Alamin. Kita persiapkan diri kita. Wa idza adraktum fasallu, kalau kalian sampai di masjid menemukan salat sudah didirikan, ikuti gerakan imam. Kalau imamnya sudah ruku, kita takbir kemudian langsung ruku. Imamnya sedang sujud, kemudian kita takbir kemudian langsung sujud. Jadi tidak menunggu imam bangkit. Wa idza fatakum fa'atimmu, kata Rasul. Kalau kamu ketinggalan rakaatnya, maka sempurnakanlah. Artinya ditambah, kalau ya kurang 1 ditambah 1, kemudian fasjud sajdataini. Mohon maaf. Jadi kemudian ya ketika kita masbuk ya kita menyempurnakan sendiri. Tadi mohon maaf. Jadi menyempurnakan sendiri. Ditambah kalau 1 rakaat ya tambah 1 rakaat, kemudian kalau 2 rakaat ya tambah 2 rakaat. Kita jaga betul, khususnya adalah salat subuhnya. Karena Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, man shalla subha fi jama'atin faka'annahu yusalli laila kullah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia mendirikan sholat malam semalam suntuk. Wa man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annahu yusalli nisfal laili. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia melaksanakan atau mendirikan sholat malam separuh malam. Ini luar biasa. Nah, kita jaga semua sholat-sholat kita. Karena hari-hari ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan tamu-tamunya yang datang ke tanah suci. Mereka di sana juga berfastabiqul khairat. Oleh karena itu, yang ada di luar tanah suci yang tidak melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka Allah berikan keistimewaan ini sangat luar biasa sekali. Kenapa sholat harus kita jaga gitu? Sholat ini adalah
merupakan amalan pertama yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama kali nanti akan dihisab adalah salat. Salat yang didirikan hendaklah benar-benar khusyuk, benar-benar kita menghayati salat kita, karena pada salat itu terjadi dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji-mujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kemudian Allah menjawab asna alayya abdi, hambaku senantiasa menyanjung-nyanjungku. Ketika kita sampai kepada ayat maliki yaumiddin, Allah menjawab majadani abdi, hambaku senantiasa memuliakan aku. Terasakah kita ketika kita sholat, kita dialog dengan Allah Subhanahu wa taala? Begitu sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah mengatakan nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi mas'al. Separuh untukku dan separuh untuk hamba-hambaku. Bagian Allah sudah habis ya. Mulai dari alhamdulillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, sekarang bagian hambaku. Bagian kita adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat yang kita dirikan hendaklah benar-benar kita hayati. Bukan hanya ritual, bukan hanya seremonial ya, tapi benar-benar kita hayati. Karena salat yang seperti itulah yang akan memberikan dampak yang positif. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini salat wajibnya kita jaga betul ya ketika kita memasuki 10 awal di bulan Dzulhijjah. Usahakan betul berjamaah. Kemudian yang kedua adalah salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu adalah salat tahajud, salat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam hendaklah kalian bangun salat tahajud. Mudah-mudahan dengan itu kalian akan mendapatkan ziyadah, nafilah, tambahan, keberkahan. Dan nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan di tempat yang terpuji. Salat malam yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menginspirasi beliau, meringankan tugas-tugasnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah yang tadi, surah Al-Isra. Di dalam surah yang lain Allah berfirman, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Yang ayat sebelumnya adalah inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Terdapat dalam surah Al-Muzammil, Nabi dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang berselimut, bangun kamu, dirikan sholat di malam hari. Karena kata Allah, aku akan menitipkan satu amanah, perkataan yang berat. Al-Quran itu berat. Qawlan sakila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena ketika bangun di malam hari, membaca Al-Quran, merenunginya, ini benar bisa menancap ke dalam hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin pernah merasakan pada saat Qiyamul Lail ya di Ramadan, kita bisa meneteskan air mata padahal kita nggak paham artinya. Itulah dahsyatnya Al-Quran. Kita bisa terenyuh mendengarkan bacaan-bacaan para imam-imam yang ikhlas, kita nggak tahu artinya. Tetapi sekali lagi itulah tabiat daripada Al-Quranul Karim. Dibangun di malam hari, sholat tahajud. Kalau tidak mampu melaksanakannya 11, kita bisa laksanakan 2 rakaat, kemudian kita tutup dengan witir. Kalau kita mampu silakan. Khususnya adalah di
10 awal di bulan Zulhijjah ini. Karena pernyataan Nabi tidak main-main, bahwa amal-amal soleh di hari-hari ini adalah merupakan amal terbaik sepanjang masa. Sampai jihad saja kalah. Salat tahajud. Kemudian yang berikutnya adalah salat, menjaga salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Raka'ataini qabla al-fajr, jadi 2 rakaat sebelum salat subuh. Arba'an aw raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini aw arba'an ba'da salat zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Ini salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang memang sangat ditekankan, sebagaimana sabda Nabi, man hafadha ala 12 salatan bana lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang mampu menjaga 12 rakaat, ini salat sunnah. Ada juga 10 rakaat ya, maka Allah akan membangunkan dia rumah di surga. Masya Allah. Dengan kita melaksanakan salat itu, kita sudah punya kaplingan di surga. Mari kita jaga salat sunnah rawatib ini. Ada juga yang ghairu muakkadah, berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, fi kulli adzanaini rak'ataini, setiap ada 2 azan, maksudnya azan dan iqamat itu ada 2 rakaat. Ba'da azanil maghrib, setelah azan maghrib kita sholat, setelah azan isya kita sholat, setelah azan asar kita sholat, 2 rakaat. Ini mengambil keumuman hadis. Kalau sholat asar pernah Nabi SAW melaksanakan 4 rakaat, itu pernah, 2 rakaat juga pernah. Tetapi ghairu muakkadah, yang sangat ditekankan sebagaimana disebutkan tadi. Mari kita jaga di 10 awal ini, diusahakan betul dia. Ini sholat. Ada lagi sholat duha, yang sudah membiasakan sholat duha, mari juga di 10 awal ini juga digiatkan sholat duhanya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kan disebutkan bahwa di dalam tubuh kita ini ada 360 ruas, yang masing-masing perlu disodakohi gitu, kata Rasulullah. Para sahabat mengatakan, la nutiku hadza ya Rasulullah, nggak mungkin kami bisa mensodakohi sekian banyak. Kemudian Rasulullah mengatakan, fayakfika bi raka'ataini duha, cukup kalian melaksanakan 2 rakaat salat duha, itu sudah tercover semuanya. Ini khususnya adalah pada awal 10 awal di bulan Zulhijjah. Kapan waktunya? Matahari terbit, qadra rumhin ya, kira-kira 1 tombak 150 cm ya. Sekarang sudah ada jam ya. Oh, waktu tulu terbitnya sekian, waktu suruknya sekian. Kira-kira setelah waktu tulu terbit ya, kita tunggu dulu 10 atau 15 menit, itu sudah masuk waktu duha. Tetapi seabdol-abdol salat duha itu adalah apabila sudah matahari sudah mulai terik, sudah mulai panas. Kata Rasulullah, fatilka salatul awabin, itulah salatnya orang-orang yang tobat. Fatilka salatul awabin, jadi matahari sudah terik, sudah mulai panas, tidak terlalu pagi dan juga tidak terlalu siang, mungkin jam 8, jam 9 dia. Ini waktu-waktu yang tepat untuk salat duha. Ada lagi yang mungkin kita bisa jaga pada 10 awal ini. Kata Rasulullah, ya Bilal, madza amilta, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Laqad sami'tu qira'an na'lik fil jannah, aku telah mendengarkan suara terompahmu di surga. Masya Allah, orangnya masih di dunia tapi suara terompahnya sudah di surga. Yang mengatakan, ya Rasulullah,
ma tawadda'tu qat illa wa shallaitu ma syi'tu. Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu ya, melainkan setelah itu aku sholat yang aku suka, sholat sunnah wudu. Di dalam hadis dikatakan siapapun yang memiliki dosa sebanyak apapun dosanya, kemudian dia mengambil air wudu, dia sholat 2 rakaat, gugurlah semua dosa-dosanya. Ini luar biasa. Nah, khususnya di 10 awal ini kita jaga. Ini yang kaitannya dengan sholat hablum minallah. Masih kaitannya dengan hablum minallah, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quranul Karim, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita. Subhanallah, Al-Quran luar biasa. Sebagaimana disebutkan tadi, kalau dibacakan oleh orang-orang yang ikhlas, orang yang mendengarkan ini bisa menangis sekalipun dia nggak paham artinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung akan pecah, hancur. Khusyuk, khasyian, mustasaddian, takut kepada Allah. Min khasyiatillah, gunung, makhluk yang tidak berakal. Kita mengatakan dia adalah makhluk mati, tetapi di hadapan Allah tidak ada yang mati. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Ini menggunakan fi'il madhi terus menerus. Fi'il madhi merupakan sebuah kepastian, pasti dia bertasbih. Kemudian yang menunjukkan terus menerus, yusabbihu lillah, pakai fi'il mudhari'. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya bertasbih, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Min insanin wa jinnin wa malaikatin wa hayawanin wa nabatin wa jamadat, semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra, gunung saja kalau dibacakan Al-Quran hancur. Dahsyat, luar biasa. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas, begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan kepada manusia. La'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir dan merenungkan. Satu ayat kita baca, kita renungi, Masya Allah, luar biasa. Afdalus surah fil Quran, surah yang paling afdal dalam Al-Quran adalah surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab Taurat dan juga tidak pernah diturunkan dalam kitab Injil. Ala wa ya suratul Fatihah, itu surat Al-Fatihah. Kata Rasulullah, surah ini tidak pernah diturunkan dalam kitab Injil dan juga di dalam kitab Taurat. Rasulullah mengatakan kepada sahabat, ala wa'allimuka bi afdalis surah fil Quran, maukah aku ajarkan kepada kalian surah yang paling afdal di dalam Al-Quran? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun membacakan bismillahirrahmanirrahim, membacakan alhamdulillahirabbil alamin ila akhir. Wahya syifa, katanya, dialah obat. Wahya sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yang senantiasa dibaca dalam sholat. Wahya sholat, dia termasuk sholat. Berdasarkan hadis kursi, kata Allah, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat, maksudnya suratul Fatihah itu menjadi 2, sebagaimana yang kita bacakan tadi di awal. Di dalam surah Al-Fatihah, di situ ada sana, puji-pujian kepada Allah. Di situ ada tauhid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ada doa, ihdinas siratal mustaqim ila akhir. Ibnu Taimiyah mengatakan,
afdalud du'a Al-Fatihah. Seutama-utama doa itu adalah Al-Fatihah. Wahya ruqyah, dia termasuk ruqyah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Kalian tidak mengetahui bahwa suratul Fatihah merupakan ruqyah. Kisahnya sangat panjang di dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari membawakan suratul Fatihah di beberapa bab. Bab wujubi qiraatil Fatihati li imam wal ma'mum. Bab tentang wajibnya bagi imam dan makmum membaca suratul Fatihah. Bab kedua, babut tibbi, bab tentang kesehatan. Yang ketiga, babul ijarah, bab tentang ijarah. Bolehkah seseorang ketika mengajarkan Al-Quran mengambil upah atau mendapatkan gaji? Kemudian babur ruqyah, bab tentang ruqyah. Ini dalam kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, kalau seseorang benar-benar membaca suratul Fatihah, nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluhu sana, awalnya adalah merupakan puji-pujian kepada Allah. Wa awsatuhu tauhid, di tengah-tengahnya ada tauhid. Wa akhiruhu du'a. Bacalah Al-Quran, perlahan-lahan kita membaca. Bahkan ada yang mengatakan di 10 awal ini usahakanlah kita bisa menghatamkan Al-Quran. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa nggak 10 hari menghatamkan Al-Quran? Al-Imam Syafi'i bulan Ramadan bisa menghatamkan sehari dua kali. Utsman bin Affan sholat 2 rakaat hatam Al-Quran. Hati mereka luar biasa. Mereka memiliki hati yang Masya Allah bersih, sehingga mereka senantiasa dengan Al-Quran ini tidak pernah kenyang, membaca dan membaca terus, karena di situ ada dialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahiru bi qiraatil Quran, kata Rasulullah, ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir membaca Al-Quran nanti bersama para malaikat. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u bihi wa alayhi saqun falahu ajrani, orang yang membaca Al-Quran tetapi terbata-bata, sulit yang membaca, berat yang membaca, dapat pahala 2. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah, orang-orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti sangkis. Sangkis itu apa, Pak? Buah sangkis itu apa? Jeruk manis ya, bukan lemon, bukan jeruk nipis, tapi jeruk yang manis. Aromanya sudah harum luar biasa. Kata Rasulullah, rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun hulu. Aromanya harum, rasanya pun lezat. Ini orang mukmin yang baca Al-Quran. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma. Kira-kira kurma itu harum apa tidak? Hah? Kurma itu harum ya? Harum. Pernah mencium kurma harum? Hah? Kalau kita belanja di sini harum dia. Jalan Sasak. Kok harum kurmanya? Habis pegang minyak wangi tadi. Sampingnya ada dagang minyak wangi. Kata Rasulullah, la rihalaha, enggak ada harum, aromanya enggak ada. Walakin ta'muhu hulu, akan tapi rasanya enak, manis. Saya pernah membawakan kurma, saya berikan orang Hindu ya. Pak, ini bagaimana cara ngasih gulanya? Bagaimana cara ngasih gulanya? Ini tidak dikasih gula alami, yang ngasih adalah Allah. Siapakah Allah? Allah, Tuhan kita aja. Ini tidak dikasih gula, ini alami. Ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang hidup di sana, di negara Arab sana. Bisa dikembangkan di tempat-tempat yang lain, tetapi khasiatnya beda. Korma Madinah beda dengan korma Mekah. Korma Madinah beda dengan korma Yaman, korma Mesir beda. Korma jenisnya 360 jenis korma. Yang terbaik adalah ajwa. Kata Rasulullah, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa
lam yaduru sirun wala sumun zalikal yaum. Siapa yang membakar 7 biji, 7 butir kurma ajwa, dia tidak akan terkena sihir hari itu dan juga tidak kena racun. Tapi harganya mahal. Kata para ulama, kalau nggak dapat kurma ajwa, cukup kurma yang hidup di kota Madinah. Nah, ini orang yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, aromanya nggak ada tapi rasanya harum, rasanya enak. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanah. Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti raihanah, satu pohon ya, yang ini aromanya luar biasa, rihuha thayyibun, aromanya luar biasa, semerbak, walakin ta'muha murrun, rasanya pahit. Ini orang munafik yang baca Quran. Wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalah. Orang munafik yang tidak baca Quran seperti hanzalah. Salah satu juga nama pohon-pohonan. La rihalaha wa ta'muha murrun, enggak ada aromanya, rasanya pahit. Riwayat Imam Muslim. Kita kepingin jadi apa? Sangkis, tamar, kurma, apa raihanah, apa kita mau jadi hanzalah? Saya yakin semuanya milih jadi sangkis. Oleh karena itu mari di 10 awal ini tilawatil Qur'annya dikencengin lagi. Pagi baca Quran, siang, malam mau tidur baca Quran. Barangkali pada malam hari itu adalah merupakan akhir perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Udah mau habis ya. Nah, kemudian yang berikutnya al-azkar, zikir-zikir. Banyak zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kata Rasulullah, siapa yang man yastati an yahsula ala alfi hasanah, siapa yang mampu meraih 1000 pahala dalam sehari. Bagaimana caranya Rasulullah katanya? Tusabbihu mi'ata tasbihah, bertasbihlah kamu 100 kali. Ucapan subhanallah 100 kali kita ucapkan, Allah akan memberikan 1000 pahala dan dihilangkan 1000 dosa. Ada lagi zikir la ilaha illallah ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini dibaca 100 kali. Dibaca oleh Rasulullah pada saat wukuf, pada saat berada di Safa dan Marwah, pada saat beliau masuk ke pasar. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak baca zikir. Kemudian kita banyak istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sudah azan ya. Astagfirullahalazim. Ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Zikir juga banyak selawat. Ini amalan-amalan yang afdal. Kemudian yang kaitannya dengan hablum minan nas, karena waktunya sudah habis ya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal pada hari ini? Mohon maaf, satu lagi ya, yang kaitannya dengan hablum minallah, puncaknya pada tanggal 9, yaitu puasa Arafah. Ini puasa luar biasa nilainya. Tukaffiru sanatan madiyah wal lahiqah, mengampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Hanya 1 hari ini. Ini luar biasa sekali. Jadi yang sudah membiasakan puasa Senin Kemis, teruskan puasa Senin Kemisnya. Nah, kemudian yang kaitannya dengan hablum minan nas, Rasulullah ditanya pada tanggal 10, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal hari ini? Beliau mengatakan iraqatud dima, menyembelih, berkorban. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian berkorban. Ini kaitannya dengan hablum minan nas, dan dia juga ada nilai ukhrawinya. Begitu kita menyembelih, belumlah darah itu menetes sampai ke bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya untuk bisa berkorban. Demikian juga perbanyak kita silaturahim, perbanyak memberikan hadiah, memaafkan satu dengan yang lain. Inilah amalan-amalan yang paling afdal yang kita lakukan di 10 awal di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan
pada malam hari ini kiranya menginspirasi kita semua, kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin bisa menghayati apa yang kita baca, dan semakin banyak lagi kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di 10 awal di bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.